Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh ini kembali kita lanjutkan kajian kita membaca beberapa hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, satu kitab yang ditulis oleh Al-Alim Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pertemuan yang lalu telah kami bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab al-adhahi, yang berkaitan dengan kurban. Insyaallah subuh ini saya bacakan lanjutan hadis tersebut. Terakhir yang lalu sebuah hadis yang dinukil dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan Ibnu Majah, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Meskipun beberapa ulama yang lain lebih menguatkan bahwa hadis tersebut adalah hadis mauquf, yaitu hadis yang penyandarannya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan dan ia tidak berkurban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis inilah diantaranya yang dijadikan dasar oleh Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, karena adanya larangan yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hidupnya lapang lalu ia tidak berkurban. Nabi melarang dengan tegas untuk mendekati tempat salat. Tempat salat yang dimaksud di sini tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Makanya di hadis ini tidak digunakan kata masjid, tapi yang digunakan adalah kata musalla. Istilah musalla dalam hadis itu beda dengan pemahaman kita di Indonesia tentang musalla. Musalla artinya tempat pelaksanaan salat, berbeda dengan masjid. Tapi bukan masjid yang ukurannya kecil. Justru yang dimaksud di sini adalah tempat yang terbuka atau lapangan. Itu yang lalu. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala sahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanam qad zubihat wa qala man zabaha qabla as-salat falyazbah syata maqanaha wa man lam yakun zabaha falyazbah ala ismillah, muttafaqun alaihi. Dari Jundub bin Sufyan, semoga Allah meridainya, ia berkata, saya menghadiri pelaksanaan salat Idul Adha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya ikut salat Idul Adha bersama dengan Rasulullah SAW. Maka ketika beliau telah selesai melaksanakan salat, selesai mengimami kaum muslimin, beliau tiba-tiba melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih. Ini baru selesai salat, ada kambing sudah disembelih. Maka beliau kemudian bersabda, "Man zabaha qabla shalah," barang siapa yang sudah menyembelih sebelum salat, falyazbah syatan makanaha, maka hendaklah ia menyembelih kambing yang lain sebagai gantinya. Wa man lam yakun zabaha falyazbah ala ismillah, dan siapa yang belum menyembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan awal waktu penyembelihan kurban. Awal waktunya adalah pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah selesai pelaksanaan salat Id. Kalau ada yang menyembelih sebelum salat, maka itu tidak dianggap sebagai kurban, hanya dianggap sebagai sembelihan biasa saja. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatana," barang siapa yang salat bersama dengan kami, wa nasaka nusukana, dan setelah itu dia menyembelih kurbannya, faqad asaban nusuk, itulah kurban yang benar. Wa man nasaka qabla shalah, dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fala nusuka lahu, itu tidak dianggap sebagai kurban, hanya dianggap sebagai sembelihan biasa saja. Sehingga jika misalnya terjadi, misalnya terjadi bukan di tahun ini, misalnya di tahun-tahun yang akan datang, seperti yang pernah terjadi, ada perbedaan penetapan hari raya Idul Adha, misalnya terjadi, lalu ada 7 orang yang berserikat, 7 orang patungan untuk berkurban 1 ekor sapi. Sebagian diantaranya melaksanakan salat pada 1 hari, sebagian yang lain keesokan harinya. Nah, maka penyembelihan itu laksanakanlah keesokan harinya, jangan di hari pertama. Nah, kalau di hari pertama ini masih ada sebagian yang belum melaksanakan salat Idul Adha. Jadi mesti setelah 7 orang tersebut semua selesai melaksanakan salat Idul Adha. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhir waktu pelaksanaan kurban, itu berbeda pendapat ulama. Ada sebagian ulama yang menetapkan hanya di hari itu saja, karena hari raya Idul Adha itulah yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ada yang berpendapat bisa tambah 2 hari setelahnya, jadi 3 hari, 10, 11, 12. Dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, tambah 3 hari setelahnya, 11, 12, 13, yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Sebetulnya makna tasyrik itu adalah hari-hari menjemur daging, hari-hari menjemur. Dulu di masa Nabi, di masa sahabat, belum ada kulkas, belum ada freezer. Jadi daging dari hewan kurban itu caranya untuk diawetkan supaya bisa disimpan lama, dijemur di bawah sinar matahari. Itulah sebabnya 3 hari itu dinamakan dengan hari-hari tasyrik. Kalau hari penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah. Tapi dalam mazhab Syafi'i sekali lagi boleh juga, bukan hanya hari menjemur, tapi boleh dijadikan sebagai hari penyembelihan. Bahkan ada pendapat yang paling longgar lagi, Pak, yang mengatakan bahwa bisa sampai akhir Zulhijjah. Tapi tidak usah ini yang dipakai nih, sampai akhir Zulhijjah. Tapi saya sampaikan ada pendapat seperti itu, yang maksimallah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu batas akhirnya. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala arba'un la tajusu fid dahaya, al-awra'u al-bayyinu awruha, wal maridatu al-bayyinu maratuha, wal arja'u al-bayyinu dhala'uha, wal kabiratu allati la tunki. Rawahu Ahmad wal arba wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban.
Dari Barra bin Asib, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Lalu kemudian beliau bersabda, arba'un la tajusu fid dahaya. Ada 4 jenis kondisi yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Jadi ada 4 jenis hewan kurban yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ada 4 jenis binatang yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang mana saja itu? 1, al-aura'u al-bayyinu auruha, yang buta satu matanya, jelas terlihat butanya. Ya. Kemudian yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit jelas kelihatan sakitnya. Kemudian al-arja al-bayyinu dhala'uha, yang pincang kakinya, jelas kelihatan pincangnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-kabiratul lati la tungki, yang sudah tua sehingga seakan-akan tidak ada lagi tulang, tidak ada lagi sumsumnya. Jadi 4 yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ada? Nah, tentu cacat yang lebih parah daripada itu lebih tidak boleh lagi. Kalau dikatakan buta 1 tidak boleh, apalagi kalau buta 2. Kalau dikatakan pincang kakinya tidak boleh, apalagi kalau putus kakinya, tentu lebih tidak boleh lagi. Adapun yang cacatnya lebih rendah daripada ini, itu boleh. Kalau yang setara juga tidak boleh. Tapi kalau yang lebih rendah boleh. Misalnya dikatakan bahwa yang buta tidak boleh. Kalau kabur-kabur saja penglihatannya masih boleh. Kalau kabur-kabur, ya, karena dia dikatakan ala ora, yang buta satu matanya. Kalau misalnya dikatakan yang sakit jelas kelihatan sakit, yang jelas-jelas berpenyakit. Tapi kalau misalnya kelihatan sehat, begitu disembelih ternyata ada organ dalamnya yang sakit, itu tetap sah karena tidak jelas kelihatan sakitnya. Yang Nabi katakan yang sakit dan jelas kelihatan sakitnya. Bagaimana kalau yang betina, apa boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Tapi lebih utama yang jantan. Meskipun secara fikih dibolehkan kurban dengan yang betina, tapi secara keutamaan yang paling utama adalah yang jantan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu la tazbahu illa musinna. La tazbahu illa musinna. Illa an ta'sura alaikum fatasbahu jaza'atan minad dha'ni. Dari sahabat Nabi SAW yaitu Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan untuk dijadikan sebagai hewan kurban yang kecuali yang sudah musinna. Musinna itu artinya yang sudah ganti gigi, biasanya 2 tahun ke atas, baik itu unta ataupun sapi. Nah, kecuali kalau menyusahkan bagi kalian untuk mendapatkan hewan kurban yang seperti itu. Kalau menyusahkan, fatasbahu jaza'atan minad dha'ni, maka boleh kalian menyembelih yang jaza'a. Jaza'a itu kata sebagian ulama yang sudah 1 tahun, kambing yang sudah 1 tahun. Sebagian ulama yang lain berpendapat ya, yang sudah 6 bulan ke atas, itu sudah jaza'a namanya. Yang sempurna yang sudah 2 tahun. Nah, saya langsung yang hadis yang terakhir ya, saya langkahi beberapa 2 hadis ini. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami berkurban, menyembelih bersama dengan Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Meskipun ini dalam haji ya, berkaitan haji, tapi dikiaskan dengan kurban. Ya, pada tahun Hudaybiyah, seekor unta Pak, untuk 7 orang, wal bakarah, dan seekor sapi an sab'atin, juga untuk 7 orang. Ini salah satu dalil yang menunjukkan boleh patungan pembiayaan
apabila kurban itu 1 ekor sapi, boleh patungan. Kecuali kalau kambing tidak boleh patungan. Itulah yang dimaksud 1 ekor kambing 1 orang dari segi pembiayaannya. Kalau dari segi pembiayaan 1 ekor kambing hanya boleh dibiayai oleh 1 orang saja. Kalau sapi boleh patungan maksimal 7. 7 itu bukan kemestian, itu batas maksimal. Tadi ada yang tanya, beberapa kesempatan dia tanya, bagaimana Ustaz kalau tidak sampai 7, ada kelompok tidak sampai 7? Ya tidak ada masalah, cuma 5 orang saja. Yang penting 5 orang itu mau menambah, karena kurang kalau 5 orang misalnya harganya. Jadi tidak harus sampai 7 orang. 7 itu batas maksimal, boleh kurang dari 7. Bahkan seandainya ada 1 orang yang mau kurban 1 ekor sapi, boleh. Sering orang bertanya, mana yang lebih baik Ustaz, kurban kambing atau sapi? Saya jawab, kalau masing-masing 1 orang lebih baik sapi, 1 orang sapi. Ya, kecuali kalau pertanyaannya 7 orang, patungan 1 ekor sapi dengan 7 orang ini masing-masing 1 ekor kambing. Dari segi hukum asal lebih utama 7 orang tadi masing-masing 1 ekor kambing. Itu hukum asal. Ya. Tapi kalau 1 orang 1 ekor kambing, 1 orang 1 ekor sapi, lebih baik 1 orang 1 ekor sapi. Ini dalil yang menunjukkan bolehnya patungan. Karena masih sering orang tanya, katanya tidak boleh patungan. Boleh. Nah, dari segi pembiayaan, kalau dari segi pahala, 1 ekor hewan kurban meskipun kambing itu pahalanya menyeluruh untuk 1 keluarga, bukan hanya 1 orang saja, tapi untuk 1 keluarga. Sesuai dengan hadis yang sudah saya bacakan pertemuan sebelumnya, Nabi SAW ketika menyembelih hewan kurbannya beliau membaca Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Jadi beliau mengatasnamakan kurban 1 ekor kambing itu untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk seluruh umatnya. Cuma yang terakhir tadi khusus untuk Nabi. Jangan juga tiba-tiba kita kurban, ya Allah terima kurban dari saya, keluarga saya, dan umat saya. Kita tidak punya umat. Kita semua ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat itu khususnya Nabi. Nah, kita yang pertama yaitu untuk diri dan keluarga. Itu juga yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama. Berarti boleh kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Karena Nabi mengatasnamakan seluruh umat, dan umatnya itu masuk yang masih hidup, masuk juga yang sudah meninggal. Itu yang dijadikan dasar. Meskipun saya sampaikan ini masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah kaidahnya apa? La yungkaru al-mukhtalafu fihi, innama yungkaru al-muttafaq alaihi. Tidak boleh diingkari yang diperselisihkan ulama. Yang diingkari itu kalau sudah disepakati ulama. Tiba-tiba ada yang datang membawa pemahaman yang baru, itu yang diingkari. Tapi kalau persoalan yang mukhtalaf fihi, memang berbeda pendapat ulama, jangan ingkari. Ya, seperti persoalan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Sampai banyak sekali pendapat ulama, Pak. Ada yang mengatakan tidak boleh. Alasannya wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Ya silakan kalau tidak mau, tapi jangan salahkan pendapat yang lain. Ada yang mengatakan boleh, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Harus yang meninggal itu pernah berwasiat, pernah berpesan. Dasarnya apa? Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkurban atas nama Nabi. Ketika itu Nabi sudah meninggal. Lalu beliau ditanya, kenapa kurban atas nama Nabi dan Nabi sudah meninggal? Kata Imam Ali, amarani bihi. Ya saya diperintah Nabi begitu. Fala ada'uhu abadan, maka saya tidak akan meninggalkan pesannya Nabi. Jadi boleh kalau ada pesannya. Nah, ada lagi ulama yang berpendapat boleh meskipun tidak ada pesannya, tapi jangan dikhususkan untuknya, diikutkan kepada yang hidup. Ya seperti Nabi tadi. Nah, jadi diikutkan kepada dirinya, bukan dikhususkan untuk yang meninggal.
Ada lagi yang berpendapat boleh kurban, dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Tapi konsekuensinya tidak boleh sahibul kurban itu bersama keluarganya memakan dagingnya dan memanfaatkan bagian apapun dari hewan kurban itu. Semua mesti disedekahkan. Sama dengan kurban nazar. Kalau kurban nazar hukumnya wajib dan tidak boleh sahibul kurban memakan dagingnya dan memanfaatkan bagian apapun dari hewan kurban itu. Kurban nazar contohnya begini, ada yang bernazar, kalau lulus anakku ini P3 kasih kurban, lulus betul. Begitu terjadi wajib dia kurban karena sudah dinazarkan. Dan semua dagingnya, bahkan semua bagian dari hewan kurban itu wajib disedekahkan, tidak boleh dia makan. Begitulah kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Kalau saya secara pribadi yang selalu saya amalkan, Pak, kurban atas nama saya dan keluarga yang masih hidup. Saya ingin ada pahala juga untuk orang tua yang sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal. Dagingnya yang saya sedekahkan, saya bagi-bagikan itu saya niatkan sebagai sedekah pahala untuknya. Karena kalau sedekah dari orang yang masih hidup diniatkan pahala yang sudah meninggal, insya Allah pahalanya itu sampai kepadanya. Nah, terakhir sebelum sesi tanya jawab, disunnahkan bagi orang yang berkurban, di luar dari kurban nazar dan di luar dari kurban atas nama orang yang meninggal, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian dagingnya. Sunnah itu, fakulu minha, makanlah sebagian dagingnya. Jadi sunnah. Bahkan sebetulnya ada sunnah lanjutannya, tapi ini mungkin sulit dilakukan. Apa itu sunnahnya? Disunnahkan yang pertama dimakan di hari raya Idul Adha adalah daging hewan kurban kita. Nah, itu sunnahnya itu. Ya. Jadi kalau bisa itu yang pertama dimakan. Makanya saya sebut susah dilakukan. Itulah salah satu hikmahnya mengapa di hari raya Idul Adha jangan dulu makan sampai kita pulang dari salat. Ya, karena tidak boleh menyembelih sebelum selesai salat. Jadi selesai salat disembelih. Dan itu yang pertama dimakan. Itu sunnahnya. Kita mengatakan, sore baru diantar, malam baru diantar. Kalau dulu di masa Nabi tidak ada namanya panitia kurban. Masing-masing menyembelih sendiri, dan itu urutan pertama dari segi keutamaan. Urutan nomor 1 paling baik menyembelih sendiri, itu nomor 1. Karena itulah saya sebutkan tadi, lebih bagus kurban sendiri-sendiri daripada patungan. Kenapa? Kalau patungan tidak bisa menyembelih semua. Nah, ini satu sapi 7 orang, masa 7 orang mau sembelih semua. Jadi nomor 1 sembelih sendiri. Kalau tidak bisa sembelih sendiri, pindah nomor 2. Nomor 2 itu apa? Wakilkan penyembelihannya kepada orang lain, tapi hadiri dan saksikan. Nomor 2 itu peringkatnya, hadiri dan saksikan. Dan pada saat menyaksikan penyembelihan, baca seperti yang Nabi ajarkan kepada putrinya Fatimah. Ya Fatimah kumi, berdiri Fatimah. Washhadi, saksikan penyembelihan kurbanmu. Wakuli, baca ini Fatimah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu ana minal muslimin. Kalau tidak bisa dihadiri Ustaz bagaimana? Sah juga. Peringkat ketiga kita di Makassar, Pak, ditelepon dari orang di daerah tempat kelahiran, Pak, mungkin kurban di sini tapi kurang orangnya, bisa dicukupkan? Masukkan saja namaku, nanti saya transfer biayanya. Nah, jadi kita wakilkan kepada orang lain dan kita tidak hadir, tetap sah. Ini urutan nomor 3. Urutan nomor 1 sembelih sendiri. Urutan nomor 2 wakilkan tapi tetap saksikan. Urutan nomor 3 ya tidak menyaksikan penyembelihan itu. Nah, kembali tadi disunnahkan makan sebagian. Terus sebagian yang lain disedekahkan. Sedekahkan untuk fakir miskin. Terus sebagian yang lain dihadiahkan. Kalau dihadiahkan biar bukan fakir miskin. Ada tetangga kaya raya di tetangga, boleh dikasih hewan kurban. Yang kita mengatakan kami kasih tetangga deh, ke orang kaya kasih sebagai hadiah. Ya, tetangga. Ada teman kerja dikasih, boleh. Ya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, saya mau kirimkan ini Ustaz deh, kasih penjara, boleh.
boleh itu hadiah, bukan sedekah. Ya. Tapi ini contoh saja ya, contoh. Nah, jadi sebagian disunahkan dimakan, sebagian sedekahkan, sebagian dihadiahkan. Dan boleh kita simpan di rumah, tidak ada batas akhir penyimpanannya. Memang pernah 1 tahun Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih 3 hari. Tapi itu karena musim paceklik, setelah berlalu Nabi izinkan untuk menyimpannya sesuka hati kita. Saya kira itu pengantarnya. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau di luar dari pembahasan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.